Hai Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal informasi terpercaya yang selalu menghadirkan update terbaru, data akurat, dan fakta tanpa rekayasa. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas hasil pertandingan seru di Piala AFF U23 ke 2025. Mulai dari hujan gol Myanmar vs Timor Leste, drama Kamboja vs Laos, sampai pengaruhnya untuk posisi Indonesia di klasemen. Kita juga bakal bedah peluang, statistik pemain, serta prediksi panas siapa yang paling berpeluang angkat trofi tahun ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman kamu biar nggak ketinggalan fakta-fakta terupdate. Yuk, kita mulai! Piala AFF U23 bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Kompetisi ini adalah medan tempur para pemain muda Asia Tenggara untuk membuktikan diri, menunjukkan kemampuan, serta mengasah mental bertanding di level internasional. Di balik sorak-sorai penonton di stadion, ribuan mimpi terajut di lapangan hijau. Bagi sebagian pemain, Piala AFF U23 adalah pintu pembuka karir profesional yang lebih luas. Tak sedikit bintang senior tim nasional masing-masing negara yang menapak karirnya dari sini. Nama-nama seperti Eji Maulana Fikri, Chanatip Songkrasin, atau Safawi Rashid adalah contoh nyata bagaimana turnamen kelompok umur punya peran vital bagi regenerasi pemain ASEAN. Selain menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain muda, Piala AFF U23 juga sekaligus menjadi barometer kekuatan akademi sepak bola di Asia Tenggara. Negara mana yang sukses menyiapkan talenta muda dengan program latihan serius? Negara mana yang hanya mengandalkan talenta alami tanpa pembinaan berjenjang? Semua terjawab di turnamen ini. Sejak pertama digelar, Piala AFF U23 sudah beberapa kali melahirkan kejutan. Tim-tim yang di atas kertas dianggap underdog kadang justru melangkah jauh karena punya generasi emas. Pada edisi sebelumnya, Indonesia tampil cukup membanggakan meski persiapan kerap dibayangi dinamika di level senior. Kini di edisi 2025, Garuda Muda kembali turun dengan target tinggi, membawa pulang trofi. Atmosfer turnamen tahun ini pun semakin panas karena beberapa negara datang dengan skuad terbaik, pemain yang berkarir di luar negeri, dan pelatih asing dengan reputasi tinggi. Tidak hanya Vietnam, Thailand, atau Malaysia yang jadi langganan favorit, tetapi negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, hingga Timor Leste pun mulai berbenah dan siap mengejutkan. Hal itu terbukti dari pertandingan-pertandingan awal. Laga Kamboja vs Laos yang berakhir imbang, serta hujan gol Myanmar vs Timor Leste, menjadi sinyal betapa peta persaingan di level ASEAN kian merata. Artinya, tidak ada lagi lawan enteng. Setiap tim harus siap habis-habisan sejak peluit pertama. Bagi Indonesia, duel di fase grup pun tak bisa dianggap enteng. Filipina, yang dulu sering diremehkan, kini justru membuka kompetisi dengan kemenangan. Tekanan ada di pundak Garuda Muda untuk konsisten menang di setiap laga. Sebab di turnamen pendek seperti ini, satu hasil seri saja bisa jadi bencana, apalagi kalah. Tak hanya soal prestasi, Piala AFF U23 2025 juga membuktikan bagaimana atmosfer sepak bola ASEAN makin maju. Stadion berstandar internasional, siaran langsung profesional, hingga dukungan fans di media sosial jadi bagian tak terpisahkan. Para supporter kini tidak sekadar datang ke stadion, tetapi juga ramai mendiskusikan statistik, strategi, bahkan bursa transfer pemain muda di klub Eropa. Jadi, bukan berlebihan jika Piala AFF U23 disebut miniatur masa depan sepak bola Asia Tenggara. Ajang ini tidak hanya memperebutkan trofi, tetapi juga kehormatan, reputasi, dan harapan jutaan fans di kampung halaman. Pertandingan grup B mempertemukan dua negara yang selama ini jarang disebut favorit juara, Kamboja dan Laos. Namun di lapangan, mereka justru memberi kejutan. Digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada Rabu malam 16 Juli tahun 2025. Laga ini awalnya diprediksi akan mudah dimenangkan Kamboja. Sebab di atas kertas, skuad muda Kamboja punya materi pemain yang lebih matang, banyak di antaranya berpengalaman di liga domestik dan turnamen SEA Games. Dari peluit pertama, Kamboja tampil dominan. Statistik menunjukkan mereka menguasai bola hingga 70%. Mereka mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki, memanfaatkan kecepatan sayap dan umpan-umpan terukur.
Tapi inilah sepak bola. Dominasi tidak selalu berujung gol. Di balik tekanan Kamboja, Laos menunjukkan pertahanan disiplin yang pantas diacungi jempol. Para pemain bertahan mereka, terutama duet center back, mampu mematahkan umpan-umpan silang dan menutup ruang tembak. Ketika Kamboja semakin frustrasi, Laos memanfaatkan celah dengan serangan balik cepat. Menit 18, terjadilah kejutan. Fosembaun Panyafong, pemain muda yang baru naik ke skuad U23, berhasil lolos dari kawalan dua bek Kamboja. Menerima umpan terobosan mendatar, Panyafong menaklukkan kiper Kamboja dengan penyelesaian dingin ke tiang jauh. Skor berubah 1-0 untuk Laos. Stadion pun seketika bergemuruh, sebagian penonton Kamboja terdiam. Gol ini membuat Kamboja semakin meningkatkan intensitas serangan. 13 tembakan dilepaskan, tapi hanya 5 yang mengarah ke gawang. Laos tak hanya bertahan pasif, mereka juga beberapa kali mengancam lewat skema serangan balik. 1-2 peluang emas sempat membuat Kamboja kelabakan di lini belakang. Masuk babak kedua, pelatih Kamboja melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk menambah gedor. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-57. Soh Hafet, yang diplot sebagai false nine, berhasil menyamakan kedudukan memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sundulan jarak dekatnya membuat kiper Laos tak berkutik. Sayangnya, meski masih ada waktu lebih dari 30 menit, Kamboja gagal membalikkan keadaan. Solidnya pertahanan Laos, disiplin pressing di area tengah, serta ketenangan kiper mereka membuat skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Hasil imbang ini menjadi tamparan bagi Kamboja yang diunggulkan menang. Sementara bagi Laos, 1 poin ini bagaikan kemenangan moral. Mereka membuktikan diri bukan lagi tim penggembira di Asia Tenggara. Hasil ini juga membuka peluang mereka mencuri posisi di klasemen, asalkan di laga berikutnya mampu meraih poin penuh. Banyak yang menyoroti bagaimana Kamboja seolah kurang tajam di lini depan meski punya penguasaan bola dominan. Sementara itu, penampilan Kapten Laos yang memimpin rekan-rekannya bertahan dengan rapi mendapat pujian dari pengamat sepak bola setempat. Kalau ada satu laga yang paling mencuri perhatian di matchday perdana Piala AFF U23 2025, maka duel Myanmar kontra Timor Leste layak menyandang gelar tersebut. Bagaimana tidak? 8 gol tercipta dengan tensi yang naik turun bak roller coaster. Bertanding di stadion yang sama pada Rabu malam, Myanmar membuka laga dengan percaya diri. Mereka langsung menekan sejak menit pertama, dan hasilnya pun datang cepat. Menit ke-13, Wan Aum Shan membuka keunggulan untuk Myanmar lewat gol cantik. Ia menerima umpan terobosan di kotak penalti, mengekos 1 bek, lalu melepaskan sepakan mendatar ke pojok gawang. Myanmar tidak mengendurkan serangan. Pada menit ke-39, An Zawin mengeksekusi penalti dengan dingin usai pelanggaran di kotak terlarang. Skor berubah menjadi 2-0. Di titik ini, banyak yang menduga laga akan jadi milik Myanmar sepenuhnya. Namun menjelang turun minum, Timor Leste justru membuat kejutan. Menit ke-45+2, Zenivio mencetak gol balasan lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. Skor 2-1, Timor Leste menjaga asa. Memasuki babak kedua, suasana makin panas. Timor Leste yang tertinggal tak punya pilihan selain bermain terbuka. Mereka menekan lewat serangan balik cepat. Hasilnya, menit ke-53, gol penyeimbang pun tercipta. Kali ini giliran Luis Figo ya. Namanya memang sama dengan legenda Portugal mencatatkan nama di papan skor. Ia memanfaatkan kemelut di depan gawang, bola liar disambar tanpa ampun. Skor imbang 2-2, tertampar dengan gol balasan. Myanmar langsung merespons. Hanya butuh 2 menit. Pada menit ke-55, Ong Bentau membawa Myanmar unggul lagi. Berawal dari crossing akurat ke kotak penalti, Ong Bentau memenangi duel udara dan menanduk bola ke pojok gawang. Kiper Timor Leste terpaku, Myanmar kembali memimpin 3-2. Momentum tak berhenti di situ. Menit ke-62, Myanmar menambah gol keempat lewat Oh Min Ma. Melalui kerjasama apik di sisi kiri, bola dikirim ke Oh Min Mo yang tak terkawal. Sepakan kerasnya membuat skor berubah jadi 4-2. Supporter Myanmar yang hadir di stadion bersorak meriah, mereka mengira laga sudah aman.
Namun inilah sepak bola, segalanya bisa berubah dalam hitungan menit. Mental Timor Leste pantang menyerah. Mereka terus menekan, memanfaatkan kelengahan Myanmar yang mulai kehilangan fokus. Menit ke-75, Fabio Cannavaro mencetak gol cantik untuk memperkecil ketertinggalan. Melalui serangan cepat, Cannavaro menaklukkan kiper Myanmar dengan tendangan mendatar. Myanmar mencoba bertahan mati-matian di 15 menit terakhir. Namun, petaka datang di injury time. Ketika wasit sudah melihat jam, Timor Leste masih gigih menyerang. Menit ke-90 tambah 2, Alexandro Bahito Jati pahlawan. Ia memanfaatkan bola rebound hasil tendangan keras rekannya. Gol dramatis ini memupus kemenangan Myanmar. Skor 4-4 Jati penutup laga penuh emosi. Hasil ini jelas jadi pukulan telak bagi Myanmar. Sudah unggul 2 gol, tapi gagal meraih 3 poin. Dari sisi mental, pertahanan mereka terbukti masih rapuh di menit-menit krusial. Pelatih Myanmar harus segera membenahi fokus anak asuhnya agar tak mengulangi kesalahan yang sama di laga berikutnya. Bagi Timor Leste, hasil imbang dengan 4 gol tandang seperti ini terasa bagaikan kemenangan. Mental mereka diuji habis-habisan dan lolos dengan 1 poin di kantong. Secara matematis, 1 poin ini membuka peluang mereka bersaing ketat di grup C. Setelah duel-duel sengit di grup B dan grup C, bagaimana peta klasemen terkini? Hingga Rabu malam 16 Juli tahun 2025, Indonesia tetap jadi salah satu tim paling diuntungkan. Di grup A, Garuda Muda dan Filipina sama-sama mengemas 3 poin. Sementara di grup B, Kamboja dan Laos berbagi angka 1 poin. Di grup C, Myanmar dan Timor Leste pun sama-sama meraih 1 poin dari hasil imbang dramatis. Situasi ini membuat grup B dan grup C menjadi grup paling terbuka. Sementara di grup A, Indonesia harus tetap waspada agar tidak terpeleset di laga berikutnya. 1 kekalahan saja bisa memengaruhi peluang lolos ke semifinal, terutama jika harus bersaing dengan tim runner-up dari grup lain. Jika Indonesia lolos sebagai juara grup A, siapa yang berpotensi jadi lawan di semifinal? Skenario paling realistis, Garuda Muda bisa bertemu Vietnam atau Thailand, dua raksasa Asia Tenggara di level usia muda. Vietnam selalu jati momo. Mereka punya program pembinaan berjenjang, mental kuat, dan sering tampil disiplin. Fisik para pemain Vietnam pun teruji. Thailand juga tak kalah menakutkan. Mereka punya kecepatan dan kreativitas, dengan barisan gelandang dan striker yang licin. Belum lagi kuda hitam, Kamboja dan Laos. Meski di atas kertas bukan unggulan, hasil imbang Kamboja-Laos menunjukkan pertahanan alot dan semangat pantang menyerah. Andai bertemu di semifinal, Indonesia tetap tak boleh jumawa. Pelatih Garuda Muda harus menyiapkan strategi alternatif. Misalnya, bagaimana jika tertinggal lebih dulu? Bagaimana mengantisipasi duel adu penalti? Semua kemungkinan harus diantisipasi, karena turnamen pendek tidak memberi ruang untuk belajar di tengah jalan. Selain lawan, faktor non-teknis juga menentukan. Supporter, tekanan media, kondisi cuaca semuanya bisa memengaruhi performa di lapangan. Di balik sorotan kamera, angka statistik, dan sorak-sorai di tribun, Piala AFF 23 2025 adalah ujian mental bagi seluruh skuad. Ini bukan sekadar turnamen regional tetapi penentu arah regenerasi sepak bola nasional. Apakah Indonesia akan terus jadi penonton di level Asia Tenggara? Atau justru muncul generasi bermental juara? Jawaban ada di kaki para pemain, strategi pelatih, dan dukungan tak kenal lelah dari masyarakat. Sebagai fans, kita pun punya peran. Mendukung dengan bijak, tidak hanya ketika menang, tetapi juga saat tim terjatuh. Karena di balik jersey merah putih, ada anak-anak muda yang menanggung harap jutaan orang. Jangan hanya berharap trofi, mari kita jaga semangat. Kita kawal prosesnya. Demikian update mendalam seputar hasil, klasemen, dan peluang Indonesia di Piala AFF 23 ke 2025. Tetap ikuti semua perkembangan terbaru hanya di Cek Fakta, channel terpercaya untuk kamu yang ingin sepak bola dibedah dengan data, bukan drama. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena dukungan kalian adalah semangat kami memburu fakta. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Garuda Muda.